Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak dosen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana beliau telah memberikan kesehatan, nikmat syukur kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Wadan Abdul Fatah. Saya sebagai moderator sekaligus merangkap sebagai pemateri 1 dan teman-teman saya yang akan menjelaskan sebagai pemateri 2 dan pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Rima Andriani sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Dela Kusniawati sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan secara singkat mengenai sistem kerja memori yang meliputi dari pengertian memori, fungsi memori, jenis-jenis memori, cara kerja memori, dan karakteristik memori. Langsung saja, saya selaku materi pertama akan menjelaskan tentang daripada pengertian memori adalah memori. Memori adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Jadi, jelas dari pengertian ini, memori adalah bagian penting dari sebuah komputer. Fungsi dari memori. Fungsi memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Jadi jelas fungsi memori ini sangatlah penting dalam suatu komputer yang berada dalam CPU. Nah, fungsi dari sebagai memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor dalam komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis memori fisik atau internal. Jenis-jenis memori fisik itu ada 8. Yang pertama, Random Access Memory atau RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data juga ikut terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua, read-only memory atau yang biasa kita sebut dengan ROM. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi vendor komputer yang akan menyediakan ROM yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau ROM BIOS atau Basic Input or Output System. Yang ketiga ada Static Random Access Memory atau SRAM. Jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik, kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang keempat, Dynamic Random Access Memory atau DRAM, yaitu jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Yang kelima itu ada Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRM. Jenis DRM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam itu ada CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor, atau sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis,
pengontrolan mikro dan sirkuit logika digital lainnya. Yang keenam ada Complementary Metal Oxide Semiconductor atau CMOS, yaitu sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrolan mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Yang ketujuh, Dual Inline Memory Module atau DIMM. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu di RAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Yang kedelapan, Cache Memory. Cache Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik memori. Yang pertama ada lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer maupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan RAM. Yang kedua, kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk bit atau word. 1 bit sama dengan 8 bit. Panjang word pada umumnya 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Satuan transfer meliputi word dan addressable unit. Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali VAX dan CRAY1. Sedangkan addressable unit, pada beberapa sistem, addressable unit sama dengan word. Hubungan antara panjang suatu alamat dengan jumlah addressable unit adalah 2 pangkat A sama dengan N. Yang kelima, kinerja memori. Dalam kinerja memori terdapat 3 buah parameter, yaitu yang pertama, waktu akses. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Yang kedua, waktu siklus, yaitu penjumlahan dari waktu akses dan waktu transien hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal, atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga, laju pemindahan, merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Untuk karakteristik yang keenam yaitu jenis fisik memori. Jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI. Yang ketujuh, karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatil, yang artinya bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi, memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Dan karakteristik yang terakhir yaitu organisasi, adalah pengaturan bit dalam penyesuaian word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat, disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Selanjutnya, sistem kerja memori. Pertama, peralatan input merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Selanjutnya, perantara input atau output. Untuk melakukan hubungan peranti di luar sistem komputer membutuhkan perantara I atau O.
Perantara I atau O sebagai jembatan penghubung antara mikrokomputer dengan piranti di luar sistem dapat menerima data dari mikrokomputer dan dapat pula memberi data ke mikrokomputer. Ada dua jenis semacam perantara I atau O, yaitu piranti untuk hubungan serial dan piranti untuk hubungan paralel. Selanjutnya, prosesor atau CPU merupakan bagian fungsional yang utama dari sebuah sistem komputer atau sebagai otak dari sebuah komputer. Di dalam CPU ini, semua kerja komputer dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan CPU adalah membaca, mengkodekan, dan mengeksekusi instruksi program, mengirim data dari dan ke memori, serta ke bagian input atau output, merespon interupsi dari luar, serta menyediakan clock dan sinyal kontrol sistem. Itu saja yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai sistem kerja memori. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang jelas dan kurang dipahami. Semoga dalam hal ini bisa menjadi wawasan serta ilmu yang bermanfaat, pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.